Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Shalom, puji Tuhan untuk hari yang baru, minggu yang baru Tuhan beri kepada kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan, Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat 44, tentang persembahan seorang janda yang miskin. Setiap kali kita menyebut tentang uang persembahan, perkara pertama yang akan kita pikir adalah berapa nilai uang yang akan diberikan. Ia mungkin sudah diasingkan sebelum pun kita datang ke gereja. Mungkin juga ia sudah dikira di dalam budget mingguan atau bulanan. Kaedah atau cara tersebut baik juga karena mengajar kita mengurus keuangan dengan baik dan selalu berpikir untuk mengasingkan uang persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Dari dulu meletakkan peti persembahan di rumah ibadah itu memang sudah wujud, seperti yang kita lakukan hari ini juga. Cuma sekarang ada cara lain yang kita boleh guna, yaitu dengan mentransfer ke akaun gereja. Saudara-saudari, dalam teks Markus 12 ayat 41 hingga 44, Yesus mengetengahkan persembahan seorang janda yang miskin. Yesus mengatakan dalam ayat 43 hingga 44, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Mengapa Yesus mengatakan hal ini? Jika kembali kepada kita, ketika mengambil uang untuk persembahan dari dompet, karena sudah dibudget, dengan mudah kita dapat memberi, karena ia tidak mengganggu keselesaan budget kita. Cuma, pernahkah terjadi ketika kita mau memberi, ada keinginan yang timbul secara tiba-tiba untuk memberi lebih daripada yang kita sudah budgetkan. Maksudnya ada bahagian budget keuangan lain yang akan kita ambil. Contoh, kalau uang itu sepatutnya untuk membeli skincare atau mungkin keperluan lain, bagaimana kira-kira respon kita? Hal ini tidak selalunya terjadi, tetapi mungkin juga pernah terjadi di dalam hidup kita. Saya pernah mengalami hal ini. Saya memberi satu contoh peristiwa yang saya pernah alami ketika saya baru berumur 16 tahun, maksudnya tingkatan 4. Ketika sampai masa untuk pungutan uang persembahan, yang ada pada saya ketika itu hanya tinggal sekeping Rm 10 ringgit dan beberapa keping uang siling. Dengan uang itu saya perlu untuk tambang balik asrama dan beli keperluan sekolah. Untuk beberapa saat saya tergamam, saya diam. Saya sempat berpikir juga, macam mana mau balik asrama? Takkanlah jalan kaki. Agak jauh juga jarak di antara asrama di mana saya tinggal dan juga gereja di mana saya bergereja ketika itu. Saya cek siling saya kira-kira untuk tambang balik nanti ya masih cukup. Ketika pelayan Tuhan yang mengedar kantung uang persembahan hampir sampai ke tempat saya cepat-cepat keluarkan Rm 10 itu dari dompet. Setelah saya masukkan ke dalam
kantung uang persembahan, saya rasa lega. Saya kata dalam hati, Tuhan, saya serahkan urusan hidup saya seterusnya kepadamu. Selesai kebaktian, mau pulang sudah. Saya bersiap-siap mau keluar dari bangunan gereja. Tiba-tiba ada seorang anti. Dia panggil saya. Helen, mari sini. Kami mau hantar kau balik asrama. Wah, itu membuat saya agak terkejut. Dan ketika dalam perjalanan, anti ini kasih salam RM 50 ringgit kepada saya. Saya terkejut lagi. Tuhan pakai anti ini untuk menolong saya. Saudara-saudari, kalau Tuhan gerakan hati kita untuk membantu seseorang, mari perhatikan baik-baik. Tuhan mau memakaimu untuk menjadi berkat. Kita tidak akan pernah duga bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi alangkah indahnya ketika kita menyadari bahwa kita sudah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari, hari ini saya mendorong kita untuk mengekalkan momentum dalam hal memberi persembahan untuk membantu pelayanan di dalam gereja. Dan saya juga mendorong kita semua, termasuk diri saya dan keluarga saya, untuk mulai belajar mendengar suara Tuhan sungguh-sungguh di dalam hal ini. Mendengar suara Tuhan adalah hubungan kedekatan kita yang terdalam dengan Tuhan. Tuhan selalu berbicara di dalam hati nurani kita, bahkan melalui orang lain atau juga melalui sesuatu peristiwa. Mari belajar dan selalu bersedia untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan sesuatu yang di luar daripada rutin kita. Mari sedia dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap berkat pemeliharaanmu. Ajarilah kami untuk selalu belajar, mengalirkan berkat yang kami terima dari Tuhan kepada pelayanan di gereja dan juga kepada orang lain. Tolong kami untuk selalu menyadari bahwa semua yang ada pada kami pada hari ini adalah dari Tuhan. Dan juga merupakan amanah Tuhan kepada kami untuk ditata layan dengan sebaik mungkin. Kiranya hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan sentiasa melimpahi kami, sehingga melimpah keluar menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin.